Perkenalkan, saya Federica Martarshamani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Upaya Jaringan Advokasi Transnasional UNICEF melalui program Pesawat Action untuk Environment dalam menanggulangi isu pernikahan anak di Niger. Adapun latar belakang dalam pernyataan ini adalah berdasarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. Pernikahan anak merupakan pernikahan yang langsungkan di bawah usia 18 tahun. Nah, menurut data dari United Nations Rights Council, sebanyak 140 juta anak perempuan di dunia menikah sebelum usia 18 tahun, dan Niger menjadi negara dengan tingkat pernikahan anak tertinggi di dunia, yaitu sebesar 76%. Nah, untuk itulah UNICEF hadir di Niger dengan membentuk sebuah program bernama Acceleration to End Child Marriage dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Melalui program ini terbentuklah suatu jaringan advokasi transnasional untuk menangani pernikahan anak di Niger. Adapun pusat masalah dalam penelitian ini adalah Niger sebagai negara dengan tingkat pernikahan anak tertinggi di dunia yang disebabkan oleh adanya aturan legal yang menyatakan bahwa pernikahan anak dibolehkan untuk perempuan di usia 15 tahun, laki-laki di usia 18 tahun. Untuk itulah UNICEF menginisiasi program Acceleration to End Child Marriage yang menciptakan sebuah jaringan advokasi dengan berbagai aktor. Untuk itulah penelitian ini akan menganalisis bagaimana upaya dari jaringan advokasi transnasional UNICEF dalam menanggulangi isu pernikahan anak di Niger. Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya jaringan advokasi transnasional UNICEF dalam menanggulangi isu pernikahan anak di Niger. Tujuan penelitian itu mendeskripsikan apa yang dilakukan jaringan advokasi transnasional dalam menanggulangi isu pernikahan anak. Manfaat penelitian itu, manfaat akademis diharapkan bermanfaat sebagai bahan rujukan dan memberikan sumbangsi pemikiran kepada akademisi ilmuwan internasional. Yaitu kedua, manfaat praktik diharapkan memberikan referensi dan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan terkait kebijakan mengatasi pernikahan anak. Adapun tujuan pustakanya ada 5. Yang pertama, judul anak, yang kedua, pemikiran, dan seterusnya. Ya, ada pun ranah konseptual yang perlu digunakan, yaitu menggunakan jaringan advokasi transnasional. Nah, menurut Margaret Keck dan Katharine Seeking, jaringan advokasi transnasional merupakan jejaring yang terorganisasi dalam satu nilai yang sama untuk mengadvokasi sebuah perubahan kebijakan. Nah, Kiel juga dalam jurnalnya menyebutkan bahwa aktor jaringan advokasi transnasional melakukan kampanye untuk mempengaruhi penyebaran norma serta perubahan kebijakan. Nah, aktor dari jaringan advokasi transnasional ini mencari aktor yang memiliki kekuatan di luar kemampuannya agar membentuk sebuah political activities atau perubahan kebijakan. Para aktor ini melakukan kampanye untuk penyebaran norma serta nilai untuk menciptakan sebuah perubahan kebijakan baik nasional dan internasional di suatu negara target. Ada 4 aktivitas dari jaringan advokasi transnasional. Yang pertama adalah informasi, di mana ini dikatakan sebagai kemampuan jaringan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua itu simbolik politik, itu penggunaan makna simbolik yang mewakili suatu isu atau mengingatkan mencatatkan satu peristiwa yang dibawa oleh jaringan. Yang ketiga yaitu coverage politik, mengajak para aktor yang memiliki kekuatan lebih besar sehingga dapat mempengaruhi masyarakat luas terhadap satu fenomena. Yang keempat, akuntabilitas politik, itu bagaimana jaringan memperhatikan prinsip atau kebijakan yang dibuat oleh negara atau target sasaran. Yang selanjutnya itu metode penelitian. Pendekatan jenis penelitian itu pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif analitis. Batasan penelitiannya tahun 2015 dipilih sebagai awal maksud program Agile Management, dan 2022 dipilih sebagai akhir dari batasan penelitian karena di tahun ini data dan kebijakan yang terbaru terkait Indonesia di Niger ditemukan. Selanjutnya itu unit tingkat analisis, yaitu analisis upaya jaringan advokasi transnasional Indonesia. Kemudian eksplanasinya itu isu pernikahan anak, dan level analisisnya itu negara itu Niger. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah melalui studi perpustakaan, dan teknik analisis datanya itu dianalisis menggunakan operasional konsep jaringan advokasi transnasional oleh Keck dan Seeking. Adapun sistematika penulisan, yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 isu pernikahan anak Niger, bab 3 membahas UNICEF dan jaringan transnasional dalam program Acceleration to End Child Marriage, dan yang bab 4 itu analisis upaya jaringan advokasi transnasional UNICEF dalam menanggulangi isu pernikahan anak Niger, dan bab kelima yaitu penutup. Adapun bab 2 itu membahas isu pernikahan anak di Niger. Yang pertama yaitu dinamika isu pernikahan anak di Niger. Pernikahan anak di Niger merupakan isu global dan menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap hak anak perempuan karena merenggut kebebasan setiap anak dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua itu faktor penyebab pernikahan anak di Niger. Yang pertama adalah kemiskinan. Yang kedua adalah sosial budaya. Salah satu penyebab pernikahan anak juga adalah karena adanya norma sosial yang melekat kuat dalam masyarakat. Norma tersebut adalah norma ketidaksamaan gender. Yang ketiga adalah faktor hukum. Nah, KUHP Niger yang berlaku itu tuh mengatakan bahwa pernikahan anak dibolehkan terhadap anak perempuan di usia 15 tahun. Selain itu, pernikahan anak Niger juga diperparah oleh adanya hukum adat di mana sebagian besar pernikahan anak terjadi karena mengabaikan pertimbangan usianya. Nah, hukum dan kebiasaan di Niger itu mendorong ketidaksetaraan gender dan menjelaskan bahwa pernikahan anak
sangat diharapkan secara sosial. Yang ketiga yaitu dampak pendidikan anak di Niger. Dampak yang pertama adalah dampak pada kesehatan anak. Berbagai dampak muncul dan merugikan anak perempuan yang mengalami pertikaian anak seperti kehamilan usia dini, kematian ibu dan bayi, malnutrisi, gangguan mental, dan kerentanan akan penularan HIV. Dampak yang kedua adalah dampak pada pendidikan dan perkembangan anak. Menurut data UNICEF juga, sebanyak 81% perempuan berusia 24 tahun tidak bersekolah, dan diantaranya itu hanya berpendidikan dasar dan menikah di usia sebelum menikah 18 tahun. Adanya hubungan sebab akibat antara pendidikan yang tidak memadai dengan tingkat pendidikan anak menjadikan tingkat buta huruf dan kurangnya pendidikan bagi anak perempuan di Niger. Yang ketiga adalah dampak sosial dan ekonomi. Nah, pernikahan anak dikatakan berkorelasi kuat dengan kinerja ekonomi suatu negara. Di Niger, jumlah populasi bisa turun sekitar 5,4% dari tahun 2003, pada tahun 2030 jika pernikahan anak dan kehamilan dini diberantas. Bab 3 yaitu membahas UNICEF dan jalan transnasionalnya dalam program Acceleration to Consumer. Yang pertama yaitu profil UNICEF. Nah, United Nations Children Fund dan UNICEF merupakan sebuah organisasi di bawah naungan PBB yang berfokus untuk mempromosikan perlindungan, perkembangan dan pemantauan terhadap hak anak-anak. Dalam upaya untuk mencapai visi dan misinya, UNICEF berusaha menjangkau segala aspek kehidupan anak-anak yang membutuhkan perlindungan dukungan untuk mendapatkan haknya. Di mana UNICEF ingin menciptakan dunia di mana setiap hak anak itu dapat terwujud. Yang kedua adalah membahas profil jaringan UNICEF. Nah, sebagai aktor dengan skala internasional, UNICEF dengan organisasi internasional lain, lembaga swadaya masyarakat, media dan pemimpin agama, serta masyarakat mengadvokasi perubahan kebijakan dan undang-undang serta memperkuat sistem perlindungan bagi anak-anak. Nah, adapun UNICEF bekerja sama dengan UNFPA, lalu ada NGO lokal di Niger bernama Association des Chefs Traditional di Niger, lalu ada media lokal bernama Studi Kamu, dan juga ada kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pemberdayaan Niger, lalu ada juga negara-negara donatur seperti Belanda, Belgia, Kanada, Inggris, Norwegia, lalu ada Uni Eropa, dan juga ada NGO bernama Zunta International. Nah, selanjutnya membahas program Acceleration to End Child Marriage di Niger. Nah, program ini berupaya untuk mendukung pemerintah dalam memperluas jaringan komite perlindungan anak di Niger, serta melakukan mediasi langsung dengan orang tua dan pendampingan anak perempuan kembali bersekolah dan meninggalkan praktik pernikahan anak. Nah, terdapat 5 aktivitas program ini di Niger. Yang pertama itu pemberdayaan anak perempuan, yang kedua meningkatkan akses karena pendidikan, yang ketiga komunikasi norma kesetaraan gender dengan orang tua dan masyarakat, yang keempat memperkuat hukum dan kebijakan penanganan pernikahan anak, yang kelima ya penguatan data dan bukti. Berikut adalah bagan jaringan advokasi transnasional UNICEF, dimulai dari UNICEF, lalu ada ke media, lalu NGO dan NGO, lalu ada kerjasama juga dengan pemerintah Niger, dan juga kerjasama dengan UI atau badan yang memiliki kekuatan lebih kuat daripada UNICEF sendiri. Nah, selanjutnya penulis akan membahas bab 4 terkait analisis upaya jaringan advokasi transnasional UNICEF dalam menanggulangi isu pernikahan anak di Niger. Yang pertama yaitu penulis menggunakan konsep jaringan advokasi transnasional dari Margaret Atkinson yang dianalisis dengan 4 aktivitas politik. Yang pertama itu information politik. Adapun upaya UNICEF itu yang pertama mengumpulkan dan mendistribusikan informasi melalui media. Nah, di mana UNICEF melakukan pengumpulan informasi dengan melakukan survei dan wawancara langsung ke lapangan untuk meninjau seberapa tinggi kasus pernikahan anak di Niger. Nah, hal ini dibuktikan dengan data yang ditemukan bahwa sebanyak 5 juta anak perempuan terlibat pernikahan anak di Niger dan 1,9 juta di antara itu menikah sebelum mereka usia 15 tahun. Nah, informasi yang didapatkan ini disebarkan oleh UNICEF melalui website dan YouTube resminya. Lalu di website ini memuat laporan tahunan, artikel, data-data dan informasi yang memuat informasi terkait pernikahan anak. Lalu data ini dijadikan basis advokasi yang kredibel dan terbaru sehingga seringkali NGO lain itu menggunakan data dari UNICEF. Wawancara langsung yang dilakukan oleh UNICEF itu juga disebarkan melalui beberapa channel YouTube yaitu channel YouTube UNICEF, UNFPA, dan juga ada NGO Zunta International. Nah, adanya penyebaran informasi ini juga dilakukan melalui berita, sinetron, dan adanya majalah. Lalu ada siaran radio oleh media lokal Niger bernama Kalangu dan Sahel. Lalu ada juga penyebaran berita yang disebarkan melalui portal berita internasional yaitu The Guardian dan Al Jazeera, di mana penyebaran informasi ini berhasil menarik perhatian para imam di Niger untuk tidak menikahkan anak perempuan apabila mereka belum usia 18 tahun.
Nah, ini terbukti oleh pernyataan Fakta Imam Niger bahwa dia tidak akan menikahkan pernikahan apabila anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun. Nah, keberhasilan advokasi juga dibuktikan dengan framework itu pernikahan anak yang dilakukan oleh NGO-NGO lainnya seperti Girls Not Right, Spotlight Initiative, Bobby Project, dan internasional. Nah, melalui website resminya, para NGO ini melakukan penyebaran informasi yang serupa terkait isu pelanggaran hak asasi manusia, yaitu pernikahan anak, dan juga dalam hal ini membahas program Acceleration to End Trafficking yang dicanangkan Indonesia di Niger. Nah, upaya yang kedua yaitu aktivitas kedua yaitu simbolik politik. Nah, upaya ini dilakukan dengan penggunaan tagar. Nah, kebetulan tagar NCHAT di Twitter telah memotivasi dan sekaligus sebagai bahan persuasi masyarakat untuk mendukung menghentikan praktik pernikahan anak di Niger. Dengan adanya ratusan tagar, NCHAT ini berhasil menarik perhatian publik. Salah satunya adalah unggahan dari presenter Al Jazeera bernama Poliba untuk dia mengatakan bahwa dia mendukung pemberdayaan terhadap anak perempuan untuk menghentikan pernikahan anak. Lalu adanya kampanye Hari Valentine, setiap Hari Valentine menghadirkan tagar Aidon yang berhasil mengajak masyarakat dan publik untuk mengatakan Aidon di sosial media, khususnya Twitter, terhadap pernikahan anak. Dan hadirnya tagar ini sebagai ajakan kepada masyarakat luas untuk memahami bahwa hari pernikahan itu merupakan satunya hari paling bahagia dalam hidup seorang manusia. Nah, lalu yang ketiga adalah kemunculan tagar Day of the Girl pada setiap tanggal 11 Oktober yang diperingati sebagai Hari Anak Perempuan Internasional. Nah, tagar ini berhasil menarik perhatian salah satu artis atau penyanyi bernama Piatu Mete, penyanyi asal Niger, di mana dia mengingatkan masyarakat untuk mengakhiri pernikahan anak melalui laman Facebook dan YouTube Sekolah Inisiatif. Ya, artis ini mengatakan bahwa pernikahan anak itu dapat menyebabkan dampak pendidikan dan kesehatan. Nah, selain itu, tagar NCHAT juga menarik perhatian masyarakat global untuk menghentikan praktik pernikahan anak. Salah satunya adalah penyanyi asal Amerika Serikat bernama Mon Boots dan Bex Gatsby. Mereka ini menentang pernikahan anak dengan mengeluarkan satu single atau video musik berjudul Power yang disebarkan melalui YouTube dengan penggunaan tagar NCHAT Marriage. Hadirnya video ini merupakan bagian dari upaya UNICEF dan jaringannya untuk menyadarkan masyarakat global bahwa mengakhiri pernikahan anak harus dilakukan karena praktik ini dapat melanggar kebebasan setiap anak. Yang aktivitas yang ketiga itu leverage politik, di mana upaya yang dilakukannya adalah di sini leverage politik itu terbagi menjadi dua, yaitu material leverage dan moral leverage. Nah, melalui leverage politik ini, Indonesia berhasil menarik bantuan dari aktor lain yang berkekuatan lebih besar untuk mendukung pemenuhan sumber daya ataupun materi. Ini disebut dengan material leverage, yaitu di mana Indonesia bekerja sama dengan donor program seperti Belgia, Kanada, Belanda, Norwegia, Inggris, dan Eropa, serta donor internasional untuk sebagai negara donor untuk mempromosikan program Acceleration to End Marriage. Adapun moral leverage itu tuh ditemukan dalam kerjasama yang dilakukan UNICEF dengan UNFPA, di mana UNFPA membantu UNICEF untuk mempromosikan kebijakan, program, dan undang-undang yang dicanangkan untuk mengakhiri pernikahan anak di Niger. Nah, selain itu, moral leverage juga ditemukan dari adanya agenda Universal Periodic Review oleh United Nations of Human Rights pada tanggal 3 Mei 2001 oleh Niger, di mana Niger mendapatkan menerima 40 rekomendasi terkait hak anak perempuan dan hak anak untuk memperjuangkan untuk menghentikan praktik pernikahan anak. Nah, aktivitas yang keempat itu accountability politik, di mana upaya yang dilakukan UNICEF adalah membentuk kebijakan penanganan pernikahan anak. Nah, melalui jaringan UNICEF, UNFPA, dan aktor lainnya yang telah terlibat, UNICEF berhasil mendukung pemerintah Niger untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana aksi nasional untuk mengakhiri pernikahan anak. Pada tahun 2018, UNICEF bersama Kementerian Pendidikan serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Niger meluncurkan rencana aksi nasional untuk mengurangi kehamilan pada remaja dan pernikahan anak pada tahun 2018 sampai 2022. Lalu yang kedua adalah penguatan keputusan nomor 935 tahun 2017, di mana keputusan ini berisi untuk melindungi anak perempuan yang masih bersekolah. Lalu ada juga memperkuat pasal 72 Undang-Undang Nomor 371 tentang Komisi Pengadilan yang harus mengesampingkan kebiasaan yang bertentangan dengan konvensi, hukum, dan moral internasional. Lalu UNICEF juga berhasil untuk mengajak ibu negara Niger dan
ibu-ibu negara ECOWAS untuk menandatangani The Niamey Declaration of ECOWAS First Ladies pada tahun 2019 untuk mengakhiri pernikahan anak dan mempromosikan pendidikan dan memberdayakan anak perempuan. Nah, dari analisis aktivitas yang telah dijelaskan, dapat dilihat upaya UNICEF sebagai suatu jaringan advokasi transnasional untuk menanggulangi isu pernikahan anak di Niger. Adapun yang terakhir itu berbentuk itu kesimpulan melalui kerangka konsep ini, UNICEF berhasil membentuk jaringan kerjasama di antara beberapa aktor seperti organisasi internasional, NGO lokal dan internasional, pemerintah, media lokal dan internasional, serta aktor publik lainnya. Melalui jaringan kerjasama UNICEF dalam program Acceleration to End Child Marriage di Niger berhasil membentuk sebuah rencana aksi kerja nasional untuk mengurangi kehamilan pada remaja dan pernikahan anak, serta memperkuat beberapa hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah negara dan menandatangani dan Niamey Declaration of ECOWAS First Ladies tahun 2019. Nah, melalui penelitian ini, UNICEF dan jajaran transnasionalnya dikatakan berhasil mengadvokasikan tujuannya untuk mensejahterakan dan menjunjung tinggi hak anak-anak, di mana UNICEF dan jaringannya telah melakukan penanggulangan pernikahan anak dengan baik di negara. Sekian presentasi kolokium. Saya ucapkan terima kasih.